Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yordan Kurniawan Mulyana dengan NIM 6211419094 dari Program Studi Ilmu Keolahragaan Angkatan 2019 Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Analisis Standarisasi Fasilitas Olahraga milik Pemerintah Kabupaten Pemalang. Selanjutnya, daftar isi. Ada beberapa isi dalam PPT yang saya presentasikan ini. Yang pertama, latar belakang, identifikasi masalah, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, landasan teori, kerangka berpikir, metodologi penelitian, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir yaitu saran. Yang pertama ada latar belakang. Adanya standarisasi fasilitas olahraga yaitu bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan kepada penggunanya, baik untuk atlet maupun untuk masyarakat umum yang menggunakan fasilitas olahraga tersebut. Dari laporan kinerja instansi pemerintah di Disparpora Kabupaten Pemalang, memiliki sarana dan prasarana olahraga yang dapat mendukung kegiatan kepemudaan dan prestasi olahraga, yaitu saat ini hanya dua, yaitu Gor Gridanggo dan juga Stadion Mokhtar. Dari observasi yang dilakukan peneliti, fasilitas olahraga tersebut masih terdapat beberapa kekurangan, seperti Gor Gridanggo yang belum memiliki tribun penonton dan kurangnya kamar mandi penonton. Sedangkan Stadion Mokhtar belum memiliki garis antar lintasan atletik dan air masih menggenang apabila hujan dan ada sebuah pertandingan, maka pertandingan tersebut akan ditunda ke hari berikutnya. Selanjutnya, identifikasi masalah, yaitu kurangnya kelengkapan fasilitas olahraga yang sesuai standar di Kabupaten Pemalang, baik di Stadion Mokhtar yang belum memiliki garis antar lintasan, maupun di Gor Gridanggo yang belum memiliki tribun penonton, sehingga penonton jika ada pertandingan atau event olahraga susah menonton karena belum memiliki tribun yang layak. Dan belum optimalnya perawatan sarana dan prasarana di Kabupaten Pemalang, seperti toilet yang kotor dan masih banyaknya sampah yang berserakan di sekitar kawasan fasilitas olahraga tersebut. Selanjutnya, belum adanya penelitian tentang standarisasi fasilitas olahraga milik pemerintah Kabupaten Pemalang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana standarisasi fasilitas olahraga milik pemerintah Kabupaten Pemalang. Untuk pembatasan masalahnya, yaitu standarisasi fasilitas olahraga, peneliti membatasi dengan melakukan penelitian tentang standar fasilitas olahraganya saja yang dimiliki pemerintah Kabupaten Pemalang. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian saya ini adalah untuk menganalisis standarisasi fasilitas olahraga milik pemerintah Kabupaten Pemalang. Serta manfaat penelitian bagi peneliti sebagai informasi terkait standar fasilitas olahraga milik pemerintah Kabupaten Pemalang. Sedangkan untuk pemerintah Kabupaten Pemalang, manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Pemalang untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan pembangunan sarana prasarana olahraga dengan fasilitas yang lebih maksimal. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama ada standarisasi. Standarisasi yaitu patokan atau pedoman yang digunakan menjadi acuan minimal dalam mencapai keselarasan. Standar yang umumnya digunakan sebagai tolak ukur suatu objek dengan penentuan karakteristik dan spesifikasi tertentu yang dikenakan pada objek tersebut. Standarisasi ini juga disebut sebagai usaha bersama dalam pembentukan sebuah standar. Dengan adanya standar inilah sebuah objek memiliki nilai lebih dan diakui oleh seluruh masyarakat, menurut Adam Supriyadi tahun 2019.
Sedangkan menurut ISO, yaitu standar adalah dokumen yang ditetapkan oleh konsensus sebagaimana disetujui organisasi yang diakui yang menyediakan untuk digunakan secara luas dan berulang-ulang aturan, pedoman, atau karakteristik untuk suatu kegiatan atau hasilnya dengan tujuan untuk tingkat keteraturan setinggi mungkin dalam konteks yang diberikan. Sedangkan menurut Suparnoto, dikutip dari Pratama 2016, fasilitas olahraga merupakan seluruh prasarana olahraga yang mencakup seluruh lapangan olahraga beserta bangunan, serta peralatannya, yaitu sarana guna melangsungkan program aktivitas olahraga. Jadi, fasilitas olahraga ini berbeda dengan sarana dan prasarana olahraga. Berikut kerangka berpikir dalam skripsi saya, yaitu dari analisis standarisasi fasilitas olahraga milik pemerintah Kabupaten Pemalang untuk mengetahui sarana dan prasarana olahraga yaitu Stadion Mokhtar dan Gor Gridanggo. Stadion Mokhtar ini yang diteliti yaitu tipologi stadion, arena, fasilitas penonton, fasilitas pengelola, fasilitas pemain, dan fasilitas media. Sedangkan Gor Gridanggo juga sama, tipologi, arena, fasilitas penonton, pengelola, pemain, dan media. Selanjutnya eh, hasil penelit hasil penelitian ini maka yang dapat saya paparkan yaitu tipologi, arena stadion, fasilitas pengelola stadion, fasilitas pemain stadion, dan fasilitas serta media Stadion Mokhtar. Untuk Gor Gridanggo sama, yaitu tipologi, arena, fasilitas penonton, fasilitas pengelola, fasilitas pemain, dan fasilitas media. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian dalam skripsi saya yaitu dengan jenis penelitian kuantitatif. Dengan metode penelitiannya menggunakan deskriptif persentase. Selanjutnya, uji validitas dan reliabilitas untuk instrumen penelitian saya. Uji validitas ini dilakukan oleh ahli bidang sarana dan prasarana olahraga, yaitu dengan rumus X, sigma NI sama dengan XI bagi N, sumber ANISA 2022. Dengan X, yaitu nilai rata-rata akhir, XI, jumlah skor jawaban responden, dan N, jumlah aspek. Selanjutnya, reliabilitas. Dalam penelitian ini saya menggunakan uji reliabilitas inter-rater reliability atau antar observer dengan rumus persentase kesetujuan sama dengan total number of agreement, yaitu total angka yang diperoleh dan disetujui dibagi total angka semua observasinya. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan variabel bebas. Variabel bebasnya yaitu standar fasilitas olahraga dengan parameter tipologi, arena, fasilitas pemain, fasilitas pengelola, fasilitas penonton, dan fasilitas media milik pemerintah Kabupaten Pemalang, yaitu untuk Gor Gridanggo dan juga Stadion Mokhtar. Selanjutnya, teknik pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan data saya menggunakan lembar observasi yang sebelumnya uji validitas dan reliabilitas, dan studi dokumen. Analisis data saya menggunakan persentase per indikator seperti tipologi, nanti persentasenya seberapa arena, fasilitas penonton, fasilitas pemain, fasilitas pengelola, dan fasilitas media, semuanya di persentase. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu Gor Gridanggo dan juga Stadion Mokhtar dan semua item-item yang dibutuhkan. Dan sampelnya saya menggunakan sampel jenuh. Berikut merupakan hasil penelitian standarisasi Stadion Mokhtar dan Gor Gridanggo. Yang pertama Stadion Mokhtar. Standarisasi yang memenuhi sebesar 92 dan persentase sebesar 73%, yaitu mendapatkan kriteria memenuhi standar.
Untuk yang tidak terpenuhi, yaitu mendapatkan frekuensi 34 item dengan persentase 27%, yang semuanya di total 126 item pernyataan. Sedangkan untuk standarisasi Gorky Dango, yaitu yang tidak memenuhi sebesar 73, yang memenuhi sebesar 73% dan yang tidak memenuhi 27%. Hasil Gorky Dango ini yaitu mendapatkan frekuensi 44 item pernyataan yang sesuai standar dengan persentase 34,9% memenuhi standar. Sedangkan yang tidak terpenuhi sebesar 82 pernyataan dari 126 item dengan persentase sebesar 66,1%. Selanjutnya pembahasan tentang tipologi dan arena. Hasil tipologi Stadion Mokhtar ini sudah memenuhi standar dengan memperoleh skor 2 dari 3 item pernyataan yang kemudian diolah ke rumus deskriptif persentase dengan hasil 66%. Sedangkan untuk tipologi Gorky Dango sudah memenuhi standar perolehan skor dengan 7 item pernyataan, skor 5 item dari 7 pernyataan yang sesuai standar. Kemudian jumlah skor yang diperoleh diolah ke dalam rumus persentase dengan hasil 71,4%. Selanjutnya hasil arena Stadion Mokhtar, yaitu sudah memenuhi standar dengan perolehan skor 18 yang sesuai standar dari 22 item pernyataan. Selanjutnya untuk skor tersebut diolah untuk persentase deskriptif dengan perolehan skor 81,8%. Sedangkan arena Gorky Dango sudah memenuhi standar juga dengan perolehan skor 8 item yang memenuhi standar dan dari 8 item pernyataan. Selanjutnya, jumlah skor ini diolah ke rumus deskriptif dan memperoleh hasil 100%. Selanjutnya, fasilitas pemain dan pengelola. Untuk Stadion Mokhtar, fasilitas pemain memperoleh skor 22 dari 28 item pernyataan dengan memperoleh hasil persentase 78,6%. Sedangkan dari fasilitas pemain Gorky Dango tidak memenuhi standar dengan perolehan skor 12 dari 47 item pernyataan dan memperoleh skor persentase 25,5%. Untuk hasil fasilitas pengelola Stadion Mokhtar sudah memenuhi standar dengan perolehan skor 13 dari 14 item pernyataan. Selanjutnya jumlah skor ini diolah dengan rumus deskriptif persentase dengan hasil 92,9%. Untuk fasilitas pengelola Gorky Dango juga memenuhi standar dengan perolehan skor 8 dari 15 item. Selanjutnya dengan perolehan skor tersebut diolah ke dalam rumus persentase dengan hasil 53,3%. Selanjutnya pembahasan fasilitas media dan fasilitas penonton. Untuk Stadion Mokhtar tidak memenuhi standar, yaitu dengan perolehan skor 4 dari 10 item pernyataan untuk fasilitas medianya dengan perolehan persentase 40%. Sedangkan untuk fasilitas media Gorky Dango memenuhi standar dengan perolehan skor 5 dari 8 pernyataan yang memiliki hasil persentase 62,5%. Untuk fasilitas penontonnya, Stadion Mokhtar memenuhi standar dengan perolehan skor 32 dari 49 item pernyataan. Untuk jumlah skor tersebut diolah ke rumus persentase deskriptif memperoleh hasil 67,3%. Sedangkan untuk fasilitas penonton Gorky Dango yaitu memperoleh skor 6 dari 41 item pernyataan, sehingga ini tidak memenuhi standar dengan hasil 14,6% saja. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam skripsi saya ini, Stadion Mokhtar ini memenuhi standar dengan persentase 73%, karena dari 126 item
yang ditetapkan SNI dan Permenpora tentang stadion telah diperoleh hasil skor 92 yang sudah memenuhi standar. Sedangkan untuk Gor Kidango berkategori tidak memenuhi standar karena memperoleh persentase hanya 34,9%. Dari 126 item, hanya 44 item yang memenuhi standar. Untuk sarannya dari hasil penelitian, pembahasan berikut saran dari peneliti yaitu pemerintah Kabupaten Malang bisa menambah tribun dan toilet akses disabilitas untuk Gor Kidango supaya jika ada pertandingan olahraga penonton bisa menikmati pertandingan dengan aman dan nyaman. Untuk Stadion Montar bisa menambahkan garis antar lintasan atletik karena untuk pertandingan nanti supaya atlet bisa menggunakan dengan nyaman. Karena sekarang masih menggunakan lintasan yang cor. Berikut lampiran kegiatan peneliti selama meneliti Stadion Mokhtar dan Gor Kidango. Terima kasih, mohon maaf dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.